manusia, ruang, dan waktu merajut kisah-kisah. Kemudian berlalu menjadi sebuah sejarah, tercatat, tersimpan, dan terkenang. Meski ada juga yang terlupa begitu saja. Ketika manusia bertemu salah satu unsurnya, entah ruang, waktu, atau bahkan pelaku yang sama, mereka akan bekerja mencari data di ingatannya. Walau tak ada lagi riuh tawa di sepanjang perjalanan, meskipun tempat kaki menjejak pada tanah yang sama. Hutan-hutan yang bersemayam rahasia di balik setiap daunnya. Angin-angin yang lembut berhembus menggetarkan jiwa. Lawu masih tetaplah lawu, yang terkadang dia membisu. Sejarah bisa saja berulang, tapi kisah kita tidak. Sebab tiap manusia, ruang, dan waktu selalu memiliki takdirnya. Dulu kereta api adalah moda transportasi favorit saya ketika akan bepergian keluar kota, terutama jika akan melakukan pendakian naik gunung. Tapi sekarang, sudah lebih dari setahun ini, sepertinya jangankan naik kereta, bahkan bepergian keluar kota pun sudah sangat jarang saya lakukan. Berangkat dari rasa rindu, ditambah mumpung masih ada kesempatan karena sekarang saya masih libur kerja, saya pun akan mencoba menyambangi sejarahnya Saksi Bisu yang berkaitan erat dengan warga Cepu, yaitu Gunung Lawu. Tapi ngomong-ngomong naik kereta api, mungkin kalian juga sudah tahu ya, kalau sekarang ada satu tahapan yang harus kita jalani, yaitu kita harus cek genos ataupun rapid test antigen untuk memastikan jika kita negatif atau tidak terpapar dengan wabah yang sedang terjadi di seluruh belahan bumi, apalagi kalau bukan COVID-19. Sekarang saya menggunakan kereta api Malabar dengan tujuan kita akan turun di stasiun Solo Balapan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani teman yang pernah atau ketemu di jalur pendakian Gunung Pangrango sebulan yang lalu, yaitu ada Kang Husni. Sesampainya di stasiun Solo Balapan, tanpa menunggu lama, kita langsung mencatat sebuah taksi online yang akan mengantarkan kita ke daerah Karanganyar. Dengan tarif sebesar Rp200.000, mobil tersebut akan menempuh jarak sejauh kurang lebih 44 km. Kenapa Karanganyar? Ya benar teman-teman, karena kita akan melakukan pendakian melalui jalur Candi Ceto, yang letaknya berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat pagi teman-teman, kita mau sarapan nih di base camp apa? Base camp Barokah. Tadi sebenarnya kita sampai sini jam 3 pagi, jadi lumayan ada waktu buat istirahat dulu, buat ngelurusin badan, lumayan lah ya. Sekarang jam 6:30, kita mau sarapan, ya moga-moga jam 8 kita udah mulai start, karena rencananya kita pengen camp di Gupakan Menjangan. Oke, kita lanjut sarapan dulu. Oke teman-teman, jadi barusan kita baru aja registrasi. Sekarang jam 8 lebih 6 menit, lebih 7 menit.
sesuai ini ya, sesuai planning kita. Jam 8 kita mau mulai start. Dan barusan tuh biaya simaksinya itu Rp20.000 per orang. Kita berdua aja sama Kang Husni. Kayaknya kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai trekking. Ya, langsung aja kali ya. Ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai, atau mau dipimpin? Enggak. Sebelum kita memulai trekking ke Gunung Lawu via Candi Ceto, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga diberi kelancaran dan dimudahkan perjalanan kita, selamat sampai turun lagi, sampai pulang lagi ke rumah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jalan sekitar 15 menit dari base camp, kita akan sampai di area Candi Kete. Kete sendiri memiliki arti kerak ya, karena konon katanya zaman dulu di sini tuh banyak banget kerak yang berkeliaran, tapi sekarang nggak tahu, kayaknya nggak ada ya, karena kita nggak lihat juga. Tuh teman-teman bisa lihat candinya. Berupa punden berundak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, yang saya lihat ada 5 undakan. Dan kalau misalkan saya ngelihat candi yang berundak kayak gini tuh mengingatkan saya pada situs megalitikum Gunung Padang yang ada di Cianjur. Entah itu ada hubungannya atau enggak, atau satu era atau enggak, saya nggak tahu juga. Ya udah, kita lanjut yuk. Ini dia teman-teman, spot yang cukup terkenal juga. Namanya itu Pancuran 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman yang ini nggak ngalir airnya. Buat teman-teman yang pengen ngambil persediaan air dari sini juga bisa sih, karena sebenarnya lumayan bersih airnya. Ya udah, kita lanjut aja, kita udah siap kok. Minumannya air minumnya cukup. Nah, perjalanan menuju ke pos 1, jalannya belum begitu nanjak ya. Masih cocok lah buat pemanasan, jadi otot kita tidak akan langsung shock kalau nemu tanjakan yang langsung ekstrim. Jam 8.56, kita sampai di pos Bah Ganti, pos 1 ya. Berarti kita 50 menit dari base camp ke sini. Ini dia pos 1-nya. Lumayan sederhana sih, tapi bisa kalau misalkan darurat saya buat berteduh nih, lumayan luas. Oke, kayaknya kita lanjut aja ya. Jangan istirahat dulu, nanti istirahatnya di pos 2 aja. Untuk dari pos 1 menuju ke pos 2, treknya hampir mirip-mirip dengan yang tadi lah ya. Vegetasinya pun hampir sama, cuma yang agak beda itu tidak sepanjang seperti trek yang dari base camp ke pos 1 tadi. Kita udah sampai di pos 2 teman, di namanya itu Brakseng. Nama yang cukup unik, tapi saya sendiri nggak tahu itu artinya apa. Barangkali mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Total waktu dari pos 1 ke pos 2 ini kita kurang dari setengah jam, sekitar 26 menit dengan
Jarak sekitar 1 kilometer atau lebih tepatnya 1034 meter. Ya, 1 kilometer lebih 34 meter. Di sini ada spot buat mendirikan tenda nih kayaknya. Bisa lah untuk di sebelah sini juga nih. Untuk 4 sampai 5 tenda kayaknya. Sekarang kita mau istirahat dulu. Udah pengen minum dari tadi belum istirahat. Nah, di pos 2 ini ada sebuah pohon yang cukup besar yang oleh warga sekitar cukup dikeramatkan. Ya, mungkin sebagai simbol untuk semacam ritual gitu. Trek atau jalur pendakian ke Gunung Lawu ini totalnya ada 4 jalur resmi. Dan jalur Ceto ini termasuk jalur favorit karena memang paling banyak dipilih oleh para pendaki. Meskipun kalau ngukur secara jarak, jalur ini adalah jalur yang paling panjang. Cuma tanjakannya itu nggak terlalu parah lah ya. Apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan jalur Cemoro Sewu. Tanjakannya itu loh yang bikin kaki kita gempor dah. Kita masih perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 ya teman Bi. Ini meskipun elevation gain-nya nggak terlalu panjang sebenarnya karena cuma 700-an meter. Bahkan lebih panjang dari pos 1 ke pos 2 tadi, di atas 1000 ya, 1000 meter. Tapi kayaknya sekarang dari pos 2 ke pos 3 ini udah lumayan berat ya karena tanjakannya udah mulai menggigit. Lanjut yuk. Udah mulai turun kabut nih teman Bi. Ternyata daerah Karanganyar ini khususnya mungkin ya, nggak tahu umumnya Jawa Tengah mungkin bisa dibilang ini masuk musim penghujan ya. Karena bisa dilihat dari tanah trek ini kayaknya belum lama turun hujan juga. Karena setahu saya trek Gunung Lawu via Ceto ini kalau misalkan kemarau dikit di sini tuh bakal berdebu banget. Sementara sekarang sih enggak karena memang ya itu tadi saya bilang masuk musim penghujan. Padahal di Jawa Barat sendiri, terusnya di Bandung ya, kayaknya udah lumayan lama sih nggak hujan. Udah berapa minggu? Nggak tahu di Karawang gimana Kang? Hujan nggak? Hujan kemarin. Oh udah hujan juga ya? Apa cuma di tempat saya aja yang nggak hujan? Semoga aja kita kagak kehujanan ya. Akhirnya kita sampai di pos sumber air sekaligus pos 3 ya, namanya itu Cemorodowo. Ini pos 3 yang baru ya, karena setahu saya dulu pos 3 itu ada di atas di sumber air, tapi sekarang kayaknya dipindah ke bawah ke sini pos 3. Kayaknya kita mau break dulu ya, ngambil persediaan air dulu di sini.
Dan dari pos 2 ke pos 3 sekitar 45 menit. Melebihi ekspektasi kita. Gokil. Karena kita tadi ekspektasinya di atas 1 jam lah. Tapi ternyata kurang dari 1 jam. Oke, kita ngambil air dulu lah. Mbak Yuni. Aku datang. Siapa? Mbak Yuni Yuni Nahu? yang punya warung. Oh iya. Oke teman-teman, jadi di pos 3 ini sekarang udah ada warung ya. Berarti saya lumayan udah lama ya nggak kesini, berapa tahun? 3, enggak lah, 2 tahun mungkin. Nggak tahu juga sih, lupa. Setelah barusan kita ngambil air di pos 3, ya di bawah dikit. Di atasnya dikit ada warung. Kayaknya kita mau break lagi deh. Mau icip-icip di sini, barangkali ada ya makanan yang bisa kita makan buat ganjel-ganjel, karena nanti rencananya kita bakal break makan siang di pos 4. Sekarang baru jam 11. Jadi kalaupun misalkan target kita sih dari pos 3 ke pos 4 ini 2 jam ya maksimal ya. Tapi mudah-mudahan sih nggak sampai 2 jam udah sampai. Berarti paling nggak jam 1-an kita harus sudah sampai di pos 4. Kita break dulu ya. Ya 10 menitan lah di sini. Jam 10.52 sekarang. Nanti 11.00 kita lanjut. Oke. Majukan ekonomi daerah. Fokusnya blur, bentar, 1, 2, 3. Oke, lagi ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, mantap. Niat cuma 10 menit, sekarang udah setengah jam. Barusan makan dulu. Yuk lanjut yuk. Mas, duluan ya. Nah, ini nih teman-teman. Ini lokasi pos 3 yang lama. Pos Cemorodowo yang lama tuh di sini nih, di bawah sini nih. Dulu kita pernah ngecamp di sini nih. Sekitar berapa ya? Ya sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Namanya itu Cemorodowo. Kalau boleh saya artikan, Cemoro itu cemara ya, sedangkan Dowo itu apa? Panjang. Tapi di sini nggak ada pohon cemara ya. Yang ada itu pohon, setahu saya pohon lamtoro ya, kayak pohon lamtoro gitu. Nggak tahu dari mana ngambil namanya. Mungkin dulunya ada. Mungkin gitu. Ekspektasi kita kan mungkin maksudnya mengartikannya itu di sini banyak pohon cemara. Gitulah, lanjutlah. Kita baru jalan bentar. Kita target break lagi di pos 4. Ya, kalau sekarang setengah 12 lebih sebenarnya. Mungkin jam 1 lah kita sampai pos 4. Nyampe Gupakan Menjangan. Ya paling nggak asyar. Semangat, Mas. Sun Mas. Dan ini ngomong-ngomong, treknya itu cenderung licin ya Kang ya. Jadi kita beberapa kali terpleset. Saya nggak kerekod. Nggak kerekod. Ini lumayan berat nih teman-teman, dari pos 3 ke pos 4 ini. Berat, nanjak, dan panjang juga treknya. Lebih-lebih dari pos 2 ke pos 3. Tapi kalau sebelum jam 12 sudah sampai di pos 3, cukup aman sih harusnya. Apalagi target kita mau ngecamp di Gupakan Menjangan. Jadi kita udah lumayan lengkap.
Kita masih jalan menuju pos 4 nih teman-teman. Dan kayaknya salah jalan. Sini jalannya. Kita udah kena mental nih kayaknya. Karena selain panjang dari pos 3 ke pos 4 ini, nanjaknya tuh udah nggak ada ampun sama sekali. Terus nanjak. Dan dari tadi si cuacanya ini cenderung berkabut, bahkan ada beberapa kali gerimis juga. Tapi semoga nggak sampai turun hujannya. Soalnya repot juga masih trekking kena hujan. Ini bener-bener anjir ngap gini. Alhamdulillah masih sempat teman-teman. 1 jam dari pos 3. Ini melebihi target kita ya. Tadi saya target 1,5 jam dari pos 3 ke pos 4 ini. Cuma 1 jam, lumayan lah. Kayaknya kita mau break di sini lumayan agak lama karena mental kita udah kena nih. Tutut mental, aduh. Lumayan nih. Pertama kali setelah sekian lama kita nggak naik lagi. Tapi segini lumayan lah. Ini juga udah banyak teman-teman yang lagi istirahat juga. Ada shelternya juga, namanya apa sih? Tahu nggak kebaca? Yaudah ya. Obat dulu mas. Siap. Lu mau masuk, Ben. Aja biar diajak ngobrol. Masak video lu. Langsung diedit aja mas. Ikan. Kalau enggak ulang lagi. Jorokin aja mas. Gak apa-apa, udah dingin itu. Kita putusnya dikit kita geseng. Lu enak masuk kalau enggak. Situ gak ngambil lu. Mas kamera masuk. Kasihan ambil gambar kasihan. Saya hai dong mas. Hai. Ternyata udah dimatiin itu. Terima kasih. Oh iya. Dari mana mas? Dari Cirebon. Oh Cirebon. Cirebonnya Sunda apa Jawa? Wah, kalau Cirebon daun. Jawa ya. Enggak, ada juga kan yang Sunda. Iya, ada. Biar ini famous. Boleh. Kontennya apa? Yang kapan nih? Entahlah sejadinya aja. Jadinya aja. Banyak kan mas? Ada 14. Oh ini di atas 14 itu. 14 di bawah. Itu. Ini apa mas? Channelnya mas? Channelnya apa mas? Boarding Adventure. Boarding Nonton Adventure. tuh, boarding. Oh gitu. Kan ada di vlognya juga, di vlog yang kayak di Google ada tuh trip-trip perjalanan itu, cerita-cerita kayak webnya ya web. Saya nggak bikin, cuma memang ada. Kita udah jalan lagi dari pos 4 teman-teman. Tapi ini kayaknya apa sih embunnya udah mulai turun. Agak itu ya, agak kerap. Jadi kayaknya kita mau pasang raincoat aja kali ya, biar aman. Mau pasang nggak? Apa nanggung? Bikin galau nih. Nggak tahu apa, lanjut aja kita. Lanjut aja lah. Nanti kalau misalkan tiba-tiba udah ganti pakai raincoat ya, berarti hujannya langsung deres. Yo teman Bi, kita udah ganti kostum nih, pakai raincoat karena hujannya udah makin deres. Dari awal cuma kabut, sekarang udah hujan beneran. Ini jalannya licin banget teman-teman.
1, 2, 3. Satu tanjakan terakhir, kita akan mulai masuk ini sabana ya. Setelah sabana itu masuk pos 5. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di pos 5. Pos 5 ini kalau boleh saya bilang yaitu salah satu maskotnya Gunung Lawu ya. Jadi selain punya puncak Hargodumila dan juga Warung Boyem, Gunung Lawu ini punya salah satu maskot seperti yang udah saya bilang barusan, yaitu apalagi kalau bukan Bulak Peperangan. Sumpah ini tempatnya itu keren banget. Jadi di kiri dan kanan itu ada 2 buah bukit. Dan di bawahnya itu ada lembahan, ini yang cukup keren banget. Tapi selain juga keren, selain indah ya, tempat ini tuh cukup bersejarah. Karena konon katanya di tempat ini tuh dulunya merupakan tempat atau lokasinya pertempuran antara pasukan Brawijaya yang melawan pasukan Cepu. Dan sumpah ini keren banget. Kayaknya sekarang kita mau foto-foto dulu di sini. Cukup speechless sih, walaupun dulu udah pernah, tapi ya untuk yang kedua kalinya kita nikmatin foto-foto dulu. Yes, teman-teman, jam 15.27 atau jam setengah 4 sore akhirnya kita sampai di Gupakan Menjangan. Berarti total waktu trekking kita sekitar 7,5 jam kurang. Tadi kita berangkat jam 8 lebih sebetulnya ya. Jam 8, sekarang jam 15:27 ya. 7,5 jam kurang. Finally kita sampai di Gupakan Menjangan nih. Gupakan Menjangannya di belakang kita, ini sabana yang luas cukup terkenal. Jadi malam ini kita mau ngecamp di sini. Tapi kayaknya bakal rame sih. Saya malas banget kalau rame. Paling kita nyari spot yang agak terpencil kali ya, biar agak memisahkan diri. Ya udahlah, paling kita langsung sekarang kita mau cari spot buat mendirikan tenda. Langsung kita pasang tenda ya. Oke, pasang tenda dulu.